Selamat datang di pembahasan kita. Coba bayangin sejenak. Anda lagi ada di sebuah pedesaan gitu ya, di Jawa Barat. Tenang, sepi. Terus Anda ketemu seseorang yang hidupnya sederhana banget. Tiba-tiba datang orang asing, nawarin uang. Bukan uang kecil, tapi puluhan juta rupiah. Uang yang bisa mengubah hidup, gitu kan? Syaratnya gampang banget. Cuma perlu ngomong jelek soal pemimpin daerah Anda. Nah, itulah inti dari sumber yang kita pegang hari ini. Sebuah video dari kanal YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi. Kita bakal kupas tuntas sebuah interaksi yang menurut saya luar biasa antara seorang pria bernama Ainul Hidayat dengan orang asing yang terus-terusan mencoba membeli opininya. Iya, pertanyaannya jadi simple tapi dalam banget ya. Dalam banget. Apa sih yang bikin seseorang yang penghasilannya minim banget bisa dengan tegas gitu nolak tawaran yang segitu menggiurkannya? Betul. Apa yang bisa kita pelajari soal prinsip, integritas, dan mungkin nilai uang itu sendiri dari obrolan ini? Mari kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari latarnya dulu ya. Jadi settingnya ini di Desa Ujung Jaya, Sumedang. Tokoh utamanya Pak Ainul Hidayat. Iya. Profesinya itu pencari kayu bakar, atau kalau bahasa Sundanya suluh. Dari obrolan di video itu, kita langsung dapat gambaran hidupnya kayak apa. Betul, dan gambaran itu sangat-sangat jelas. Dia bilang sehari itu dia cuma bisa dapat sekitar 50.000 rupiah 50.000? dari jual 2 ikat kayu bakar. Motornya aja digambarin butut, usang, bahkan gak ada plat nomornya. Jadi kebayangkan hidupnya emang sederhana banget. Iya. Dan angka 50.000 sehari ini penting banget, karena nanti tawaran pertama aja 2 juta rupiah itu udah setara gaji dia lebih dari sebulan. Wow. Jadi ini bukan ujian biasa, skalanya itu masif buat kondisi ekonomi dia. Tekanannya real banget ya. Nah, dari kontras kehidupan yang sangat sederhana inilah, si penanya ini masuk. Dia kayak datang dari dunia lain gitu. Beda banget. Bawa godaan yang spesifik. Dia ngenalin diri sebagai pengamat politik. Terus tanpa basa-basi, langsung kritik pedas ke Gubernur Jawa Barat saat itu, Deddy Mulyadi. Kritiknya juga dirancang biar langsung kena sasaran. Dia bilang gubernurnya itu yang terjelek di Indonesia. Terus pembangunan jalan itu bukan kerjaan gubernur, tapi ya uang pajak rakyat. Jadi nggak perlu berterima kasih, gitu logikanya ya. Ya, provokatif banget tuduhannya. Bener. Bahkan dia nuduh gubernur nggak peduli sama rakyat kecil kayak Pak Ainul. Dan puncaknya, ini yang paling kekinian mungkin ya, nyebutnya gubernur konten. Ah, iya. Kerjanya cuma bikin konten di medsos, bukan beneran kerja. Nah, saya penasaran deh, dari semua tuduhan itu, menurut Anda mana yang paling, paling dirancang buat mancing emosi Pak Ainul? Pertanyaan bagus. Menurut saya sih, yang paling personal itu tuduhan soal tidak memperhatikan rakyat kecil sama kondisi jalan. Oh iya. Itu kan langsung nyentuh hidup dia sehari-hari. Logikanya kan, orang kalau lagi susah, terus ada yang bilang, kamu diabaikan, pasti langsung setuju. Harusnya gitu ya? Harusnya. Tapi disinilah kejutannya. Respon Pak Ainul tuh sama sekali nggak politis. Murni dari apa yang dia lihat dan rasakan aja. Betul sekali. Waktu jalan di desanya dibilang jelek, dia jawabnya tenang banget. Ayeuna lumayan, alhamdulillah Pak Sae. Yang artinya, sekarang lumayan, alhamdulillah Pak bagus. Dia cuma nyatain fakta versinya dia. Nggak terpancing sama sekali. Sama sekali. Dan yang lebih luar biasa lagi itu pas dia dituduh nggak dibantu gubernur. Bukannya ngeluh, iya nih saya susah, nggak ada yang bantu. Jawabannya justru, berbalik 180 derajat. Gimana tuh? Dia bilang, aya nu lebih butuh pak di abi pak. Artinya ada yang lebih butuh daripada saya pak. Wow, itu kan jawaban yang sama sekali nggak disangka-sangka ya kan? Si penanya pasti ngarapnya keluhan, yang didapat malah filosofi hidup. Nah ini momen kunci yang pertama. Jawaban itu bukan cuma soal rendah hati. Itu penolakan dia untuk ngelihat dirinya sendiri sebagai korban. Maksudnya gimana? Dia secara sadar nempatin dirinya di dalam komunitas yang lebih besar. Dia paham mungkin ada orang lain yang lebih butuh. Dia ngubah narasi dari saya terabaikan jadi saya sadar prioritas. Itu kebijaksanaan yang dalam banget. Dan setelah semua tuduhan itu kayaknya mentaling, si penanya langsung keluarin senjata utamanya. Uang. Dia nanya belak-belakan, Bapak mau nggak saya kasih duit 2 juta rupiah? Bilang Deddy Mulyadi, itu jelek. 2 juta rupiah langsung konkret. Kayak yang kita bahas tadi, itu lebih dari sebulan pendapatannya, cuma buat ngomong beberapa patah kata aja. Tapi jawaban Pak Ainul cepet dan tegas. Enggak Pak. Langsung. Dan alasannya, ini yang bikin kita semua kayaknya harus diem sejenak buat mikir.
Dia bilang, itu apa yang kepala pemerintahnya harus saya bela, Pak. Kalau saya mengelakkan gubernur saya, berarti menghina rakyat Jawa Barat, Pak. Logikanya kuat banget. Dia nggak bicara soal suka atau nggak suka sama gubernurnya. Bukan personal ya. Bukan, dia ngelihat jabatan itu sebagai representasi pilihan orang banyak, pilihan kolektif. Menghina pemimpin buat dia sama aja menghina pilihan jutaan warga Jawa Barat lainnya. Itu pemahaman kewarganegaraan yang mendasar banget tapi sering kita lupain. Betul, betul. Tentu aja, si penanya nggak nyerah gitu aja. Nah, disinilah intensitasnya mulai naik drastis. Tawarannya terus naik. Nggak mempan 2 juta. Nggak mempan. Naik ke 3 juta, 5 juta, terus 10 juta. Bayangin deh, setiap angka itu disebut, tekanan psikologisnya pasti makin gede. Dan puncaknya, 20 juta rupiah. 20 juta. Coba kita bayangin angka itu dari sudut pandang Pak Ainul. Kalau penghasilan dia 50.000 sehari, 20 juta itu setara sama 400 hari kerja. 400 hari. Lebih dari setahun penuh kerja non-stop. Ditawarin di depan mata, cuma buat ngucapin beberapa kalimat hinaan, itu bisa buat beli motor baru, benerin rumah, modal usaha. Benar-benar tawaran yang bisa mengubah hidup. Betul. Dan setiap tawarannya naik, argumennya juga makin menekan. Si penanya nuduh gubernur nutup tambang yang bikin orang hilang kerjaan, ngelarang study tour, bahkan mulai nyerang isu pribadi dan agama. Tapi Pak Ainul ini ndak goyah sama sekali ya. Apa sih sebenarnya fondasi prinsip dia yang kokoh banget ini? Nah, itu dia pertanyaannya. Dari penolakan-penolakan yang konsisten itu, kita bisa lihat ada 2 pilar utama sih yang nopang integritas dia. Dan menariknya, 2 pilar ini sebenarnya nggak ada hubungannya sama performa gubernur sama sekali. Oke, pilar pertama apa tuh? Pilar pertama itu prinsip fundamental untuk tidak menghina sesama manusia. Ini diulang-ulang terus sama dia. Dia menghina orang, saya nggak berani. Oh iya, Bahkan ada satu kalimatnya yang dalam banget, saya menghina orang, berkaca sama diri sendiri dulu, Pak. Ini kan bukan lagi soal politik. Ini soal adab, kesadaran diri. dia sadar dirinya nggak sempurna jadi nggak pengen ngerendahin orang lain. Gitu ya. Tepat. Ini kebijaksanaan yang melampaui kebisingan politik biasa. Itu dalam banget maknanya. Terus pilar yang kedua? Pilar kedua itu yang tadi udah kita singgung sedikit, penghormatan terhadap pilihan kolektif, pilihan rakyat. Dia ngelihat pemimpin mau baik atau buruk itu hasil dari pilihan rakyat Jawa Barat. Jadi dia menghormati prosesnya. Betul, dia bahkan bilang kalau saya punya pemimpin dipilih sama rakyat, jelek bagus ya tetap pemimpin saya, Pak. Ada sebuah penerimaan di sana bahwa ini konsekuensi pilihan bersama dan tugas dia sebagai warga ya menghormati bukan mencela demi uang. Ada satu momen favorit saya di percakapan ini. Pas si penanya udah mulai frustrasi, dia coba pakai logika kesusahan hidup. Oh, yang itu? Iya, dia bilang ke Pak Ainul, percuma sehat juga kalau sengsara, Pak. Seolah-olah bilang, buat apa prinsip kalau perut lapar? Dan jawaban Pak Ainul di sini benar-benar nonjok banget. Dia balas, mendingan orang Pak senang tuh boga duit tapi alhamdulillah biar sehatan Pak. Artinya, lebih baik saya senang tidak punya uang tapi alhamdulillah diberi kesehatan. Iya. Tunggu sebentar. Di tengah desakan ekonomi yang sangat nyata, kan kita ngomongin motor butut, pendapatan harian yang pas-pasan, tapi prioritasnya justru rasa syukur atas kesehatan. Ini kan kayak nampar logika materialistis si penanya. Betul. Di situ kelihatan jelas mereka ngobrol di frekuensi yang beda total. Si penanya pakai kacamata harga. Semua hal bisa diukur pakai uang. Sejahtera itu ya materi. Sementara Pak Ainul jawab dari dimensi nilai. Ada hal-hal yang nggak ternilai harganya. Kesehatan, kehormatan, rasa syukur. Mereka ngomong pakai 2 bahasa yang beda dan nggak akan pernah ketemu. Akhirnya, setelah gagal total dengan tawaran 20 juta rupiah itu, si penanya nyerah juga ya. Iya, nyerah. Dia sadar kayaknya integritas Pak Ainul ini bukan barang dagangan. Nggak ada harganya karena emang nggak buat dijual. Jadi, dia harus ubah strategi. Betul, ala dia tetap mau ngasih uang itu, dia harus ubah taktik. Dan dia ubah taktiknya dengan cerdas sih. Dia nggak minta Pak Ainul buat ngehina lagi. Sebaliknya, dia minta Pak Ainul ngomong sesuatu yang positif. Apa itu? Jawa Barat istimewa. Oh, dan reaksi Pak Ainul? Tanpa ragu, langsung setuju. Dan dengan lantang dia bilang, Jawa Barat istimewa. Kenapa ya? Kenapa dia mau? Nah, karena permintaan ini nggak melanggar satupun dari pilar prinsipnya tadi. Masuk akal. Nggak ada unsur menghina sama sekali, justru memuji tanah kelahirannya. Betul.
Ini nunjukin betapa spesifik dan kokohnya batasan moral yang dia pegang. Kuncinya benar-benar di kata menghina itu. Berarti dia bukan sekedar keras kepala ya, tapi emang punya garis yang jelas banget. Jelas banget. Dan setelah Pak Ainul mengucapin kalimat itu, barulah uangnya dikasih. Di akhir si penanya ini kan nitip salam buat Pak Deddy Mulyadi sambil nyebut dirinya musuh bebuyutannya Haji Udin. Ini semacam konfirmasi ya kalau semua ini emang sandiwara, sebuah tes. Fakta bahwa ini konten yang disiapkan tentu ngasih lapisan makna baru ya. Tapi apakah itu ngurangin nilai dari apa yang kita lihat? Menurut saya sih enggak. Justru ini yang menarik. Meskipun situasinya rekayasa, reaksi, argumen, dan keteguhan prinsip yang ditunjukin Pak Ainul itu rasanya 100% otentik. Iya benar juga. Video ini sengaja atau enggak berhasil nangkep momen langka di mana integritas seseorang diuji sampai titik ekstrim dan terbukti kokoh. Keaslian respon Pak Ainul itu intinya, bukan rekayasa situasinya. Jadi setelah kita bedah semua ini, apa ya yang bisa kita bawa pulang dari obrolan di pinggir jalan Sumedang ini? Iya. Kita lihat sendiri gimana seorang pencari kayu bakar penghasilan 50.000 sehari nolak mentah-mentah tawaran 20 juta. Dan yang terpenting itu alasannya. Penolakannya bukan karena dia pendukung fanatik. Alasannya jauh lebih mendasar dan universal dari itu. Gimana tuh? Prinsip dia untuk nggak ngerendahin orang lain, untuk ngehargain pilihan bersama, dan untuk selalu bersyukur, ternyata itu benteng yang nggak bisa ditembus sama godaan materi sebesar apapun. Ini nunjukin bahwa nilai kayak kehormatan, harga diri, dan rasa syukur itu bisa jadi jauh lebih berharga dari uang. Bahkan buat orang yang paling butuh uang itu sendiri. Paradoks yang indah ya. Sebagai penutup ya, coba deh kita kesampingkan dulu perdebatan soal ini konten rekayasa atau bukan. Oke. Interaksi antara si penanya dan Pak Ainur ini kan kayak cermin ya buat kita semua. Ini maksa kita nanya ke diri sendiri. Di dunia yang seringkali ngukur segalanya pakai uang. Berapa harga prinsip kita? Betul, berapa harga dari prinsip Anda? Dan pertanyaan lanjutannya, jangan-jangan kekuatan terbesar dan kebahagiaan sejati itu justru tersembunyi di hal-hal yang sering kita anggap sepele. Seperti? Kesederhanaan dan rasa syukur, hal-hal yang sering kita abaikan. Subscribe Mahalif Story.org karena setiap kisah punya makna.